Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang apa itu cloud service. Oke, boleh next. Di sini adalah kelompok kita. Yang pertama ada Ahmad Baharudin Fatullah, Lutfi Zain, Muhammad Ali Azam, dan saya sendiri Muhammad Azwar Diansyah. Oke, next. Jadi di sini kita punya 7 tahapan. Yang pertama ada apa itu cloud service, dan yang kedua ada siapa yang menggunakan cloud service. Yang ketiga ada kapan cloud service itu digunakan. Yang keempat mengapa cloud service. Dan yang kelima di mana cloud service digunakan. Yang keenam bagaimana cloud service digunakan. Yang terakhir ada ilustrasi tentang cloud service. Oke, next. Oke, jadi apa itu cloud service? Jadi yang dimaksud cloud service ini adalah lebih mengacu pada layanan yang berbasis awan atau internet. Nah, layanan ini juga dibuat untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada aplikasi dan sumber daya teknologi informasi tanpa memerlukan infrastruktur maupun perangkat keras internal. Oleh dari itu, memeriksa email, kolaborasi dokumen, kesemuanya merupakan layanan awan atau layanan cloud yang bisa digunakan dalam dunia kerja. Entah pengguna menyadarinya atau tidak. Oke, next. Nah, di sini ada siapa yang menggunakan cloud service. Digitalisasi membuat segala aspek bisnis menjadi mudah, terintegrasi, dan efisien. Dengan adanya teknologi cloud computing, semua bisnis makin produktif. Kenapa sih bisa begitu? Karena teknologi ini membuat cara kerja dan paradigma sistem informasi dalam menjalankan perusahaan, baik itu perusahaan startup, perusahaan nasional, maupun perusahaan multinasional. Next. Kemudahan pembangunan software baru, menyimpan data, dan komunikasi terintegrasi dewasa ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis. Karena itu, cloud computing menjadi teknologi yang banyak diminati oleh berbagai jenis user, mulai dari perorangan hingga perusahaan skala besar. Next. Kapan cloud service digunakan? Cloud service bekerja dengan pengelola dilakukan oleh vendor komputasi awan dan atau layanan. Mereka bertugas menyediakan server dan seluruh sistem lain sehingga perusahaan tidak harus menyediakan hosting dan perlengkapan lain sendiri. Namun tentu saja semua ini dapat dikustomisasi. Oke, next. Oke, selanjutnya mengapa menggunakan cloud service? Yang pertama adalah cloud computing yang semakin berkembang pada beberapa waktu terakhir. Pada beberapa tahun lalu sebelumnya, cloud computing masih dalam tahap trial yang membuatnya terlihat menarik untuk para top tinggi adalah berbagai cloud computing dapat menghemat biaya pengeluaran perusahaan. Next. Sedangkan faktor keduanya adalah perekonomian. Walaupun perekonomian pada saat ini terbilang lebih baik dari 2 tahun lalu, namun kebutuhan untuk tetap menurunkan biaya perusahaan sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena teknologi komputasi berbasis cloud semua data berada dan disimpan di server internet. Begitu juga dengan aplikasi ataupun software yang pada umumnya dibutuhkan pengguna. Semuanya berada di komputer server. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu investasi server berbentuk fisik. Nah, kita tidak perlu memelihara perangkat server sehingga adanya penurunan biaya pengeluaran perusahaan. Nah, di mana cloud service digunakan, teknologi cloud computing memberikan kemudahan dalam mengakses data di mana saja dan di kapan saja dibutuhkan. Namun, tetap terkoneksi dengan internet. Saat ini hampir semua website, aplikasi, hingga game telah menggunakan cloud sebagai infrastruktur. Lebih dari itu, pengguna cloud computing juga bisa dirasakan sehari-hari dengan semakin mudahnya akses dalam mendapatkan berita, sehingga kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan kita.
Next. Oke, selanjutnya bagaimana cloud service digunakan? Seiring ketersediaan layanan cloud yang terus berkembang, begitu pula aplikasi mereka di dunia korporat. Baik perusahaan memilih untuk memperluas penerapan perangkat lunak di lokasi yang ada, atau memindahkan 100% ke cloud. Layanan ini akan terus menyederhanakan cara organisasi atau perusahaan tersebut atau pengguna cloud untuk mengirimkan aplikasi dan data penting untuk tenaga kerja dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ilustrasi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Azrul, silakan. Oke, baik. Jadi kita lihat bisa di sini ada ilustrasi tentang cloud computing atau bisa juga layanan cloud ya. Jadi dalam cloud computing ini dia itu termasuk dalam penyimpanan awan. Kita bisa lihat di sini ada smartphone, laptop, server. Ini semua terhubung ke dalam cloud computing. Anggap saja kita mengambil sebuah kasus dari Google Drive. Laptop, smartphone itu bisa menggunakan Google Drive semua yang terhubung lewat cloud computing. Dari server dihubungkan ke cloud computing, dari semua device yang terhubung ke cloud computing lewat server juga. Jadi ujung akhirnya di dalam cloud computing ini adalah ujung tombak untuk penyimpanan data. Mungkin seperti itu. Oke, berikutnya ada referensi. Oke, di sini ada beberapa referensi yang kita ambil. Beberapa kita ambil dari internet juga, dan juga ada yang kita ambil dari website dan sebagainya. Nah, itu mungkin referensi yang kita ambil. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dan juga kalau tidak, cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang cloud service. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.